Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Kidul Maah. Kali ini saya akan menjelaskan perihal proposal penelitian saya yang berjudul alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Plus Yakti Susukan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bahasa adalah sebuah alat yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Dalam komunikasi yang dilakukan manusia tak lain untuk menyampaikan gagasan ataupun bertukar pikiran. Nah, sebagai negara yang majemuk, negara yang memiliki banyak keberagaman termasuk keberagaman bahasa, menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat dwibahasa. Hampir seluruh suku di Indonesia itu memiliki bahasa ibu atau bahasa pertama. Bahasa daerah dipergunakan sebagai alat berkomunikasi antar suku bangsa, dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan suku lain, karena bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Masyarakat multilingual yang menguasai lebih dari satu bahasa akan mengalami peristiwa yang namanya kontak bahasa. Nah, ketika kontak bahasa itu terjadi, akan mengakibatkan dua hal. Yang pertama ada campur kode, dan yang selanjutnya ada alih kode. Dalam ranah pendidikan, bahasa Indonesia merupakan pengantar dalam proses belajar mengajar. Bahasa menjadi media yang digunakan oleh pendidik ketika menyampaikan mata pelajaran. Nah, melalui bahasa pula peserta didik mampu memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Melihat realita bahwa di SMA Plus Yakti Susukan merupakan komunitas yang multilingual dengan bahasa pertamanya adalah bahasa Jawa Cirebonan dan bahasa kedua dengan bahasa Indonesia. Maka tidak jarang ditemui guru dan siswa yang menggunakan lebih dari satu bahasa. Penggunaan suatu kode pada situasi resmi, terutama ketika dalam prosesi belajar mengajar, ditekankan pada satu variasi bahasa dalam satu bahasa. Tapi tidak menutup kemungkinan jika guru dan siswa ketika bertutur menggunakan serpihan-serpihan dari bahasa lain. Nah, penguasaan dua bahasa atau lebih oleh seorang penutur bahasa memungkinkan terjadinya dampak negatif maupun dampak positif. Bila sistem yang digunakan itu bersifat membantu karena kesejajaran, maka transfer itu disebut transfer positif yang mengakibatkan terjadinya pembaharuan yang sifatnya menguntungkan kedua bahasa. Nah, sebaliknya, bila sistem yang digunakan itu berlainan, bersifat mengacaukan karena perbedaan sistem bahasa, maka disebut transfer negatif. Ini akan menyebabkan timbulnya kesulitan dalam pengajaran B2 sekaligus sumber dari kesalahan berbahasa yang akhirnya akan melahirkan penyimpangan-penyimpangan norma bahasa sebagai akibat pengenalan terhadap bahasa lain. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini didesain untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia dengan adanya alih kode dan campur kode, serta bagaimana proses alih kode dan campur kode itu berlangsung. Berkaitan dengan fenomena di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, sejauh mana efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia dengan adanya alih kode dan campur kode. Yang kedua, bagaimana proses alih kode dan campur kode pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Plus Yakti Susukan. Beralih pada tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia dengan adanya alih kode dan campur kode. Yang kedua,
untuk mengetahui proses alih kode dan campur kode pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di SMA plus YAKPI Susukan. Beralih kepada manfaat penelitian. Jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Yang pertama, secara teoritis, manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat mengembangkan teori sosiolinguistik khususnya mengenai alih kode dan campur kode serta bahasa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, secara praktis. Yang pertama ada untuk guru bahasa Indonesia. Semoga penelitian ini memberikan sumbangan informasi tentang bahasa yang seharusnya dipakai dalam proses belajar mengajar, sehingga pendidik dan peserta didik mengetahui bahwa alih kode dan campur kode tidak diperkenankan digunakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk peserta didik sendiri, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara langsung untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses belajar mengajar. Untuk penelitian yang relevan, seringkali penulis temukan hasil analisis yang membahas tentang bentuk campur kode, yakni campur kode kata, campur kode frasa, dan campur kode klausa. Nah, hal ini yang menjadi penelitian penulis lebih berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian penulis ini membahas tentang efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia dengan adanya alih kode dan campur kode, juga mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita beralih kepada kerangka berpikir. Nah, dalam menganalisis penggunaan alih kode dan campur kode pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA plus YAKPI Susukan itu perlu pendekatan. Nah, dalam hal ini penelitian menggunakan pendekatan sosiolinguistik. Adapun tahap-tahap yang dipakai dalam mengembangkan kerangka berpikir ini, yang pertama membedakan bentuk-bentuk, juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih kode dan campur kode pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA plus YAKPI Susukan. Setelah membedakan dan menganalisis perbedaan bentuk-bentuk alih kode dan campur kode, maka digunakan pendekatan sosiolinguistik sebagai pendekatan pada penelitian. Seperti pada bagian yang teman-teman lihat pada proposal saya, di situ tertera penggunaan alih kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian akan membahas perihal alih kode dan campur kode yang nantinya kita akan mengetahui lebih spesifik bagaimana proses alih kode dan campur kode itu berlangsung. Selanjutnya, seberapa efektif penggunaan alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana nanti hasil akhir dari itu semua adalah mengetahui ketepatan penggunaan padanan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika melakukan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Untuk metode penelitian sendiri, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif
Peneliti berupaya mendeskripsikan peristiwa alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA plus Yakti Susukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian strategi penelitian yang digunakan adalah analisis isi, yaitu menganalisis hasil dokumen tindak tutur yang mengandung unsur alih kode dan campur kode dalam pembelajaran yang diamati. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan cara yang pertama observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA plus Yakti Susukan. Yang kedua, wawancara mendalam yang dilakukan kepada 3 orang, yaitu kepala sekolah, selanjutnya pengajar, dan yang terakhir ada siswa. Untuk teknik cuplikan yang digunakan adalah pengujian validitas, dan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi sumber data. Jadi data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Dan yang terakhir ada jadwal penelitian. Untuk lokasi penelitian sendiri, lokasinya bertempat di SMA plus Yakti Susukan. Yang kedua ada waktu penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu terhitung dari hari Selasa sampai hari Senin, minggu kedua dari bulan Mei. Pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif itu cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, maka sekedar pembuktian hipotesis seperti penelitian kuantitatif. Namun demikian, kemungkinan jangka penelitian berlangsung waktu jangka pendek. Jika sudah ditemukan dalam 1 minggu dan telah teruji kredibilitasnya, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.